Shalom, saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang debater Kristen ya, berbicara tentang Juma dan mereka membahas tentang kisah para nabi. Dan saudara dalam Tuhan, Juma mengatakan bahwa Nabi Adam sampai nabi berikutnya beragama Islam. Namun ya, Juma tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya. Saudara, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk sesi pertama, siapa yang bertanya duluan? Zuma. Karena Baik. biasanya aku masuk sini, aku yang pertama. Silakan. Baik, apa Gurunda tidak keberatan bertanya duluan? Silakan. Karena tadi saya memulai, biar beliau yang bertanya duluan. Oke, baik. Akhirnya apa boleh buat? Silakan Leirudianus untuk bertanya duluan. Kita selama 30 menit dan langsung dijawab. Berarti nanti aku penutupannya terakhir ya. Kan dia duluan. Dia duluan baru aku. Harusnya dia duluan baru aku. Kan gitu urusannya. Gimana? Semuanya aman terkendali. Ya, Oke. Mas, ini sesi tanya jawab. Ya. Silakan. Terima kasih. Timer ya, oke. Tadi Zuma mengatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sejak pada zaman para nabi-nabi sebelum Muhammad ya. Ya, tolong dipertegas lagi tepatnya pada zaman Nabi apa? Silakan. Iya. Baik. Jadi Islam itu adalah agama yang kemudian menerima aturan Tuhan, kemudian menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu Islam. Nah, ketika Anda mengatakan itu sejak dari mana dikatakan Islam itu ada? Kalau kita melihat dari perspektif apa yang dikatakan Islam, yang kemudian hukum-hukumnya ketika kita taati maka kita menjadi Muslim, maka Muslim ini, ya pengajaran untuk perintah untuk taat kepada perintah Tuhan ini itu sudah ada sejak Adam. Karena perintah Allah kepada Adam untuk taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan mendudukkan manusia itu duduk sebagai Muslim, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang diberikan kepada dirinya. Ya. Jadi diterangkan di dalam Islam, agama Islam dalam Al-Quran bahwa Adam itu kemudian diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah kepadanya. Di antaranya adalah mentaati apa yang kemudian datang agar dia tidak mendekati pohon buah ilmu, buah khuldi. Itu perintahnya. Makanya ketika dia diajarkan oleh Allah untuk kemudian memberikan penamaan-penamaan kepada makhluk selain dirinya, dia lakukan itu, dia ikuti itu. Dia katakan, sebutkan apa daripada nama dari benda ini. Lalu kemudian Adam alaihissalam mengikuti perintah itu. Dia tidak membantah. Oleh karena itulah dia sudah mempraktikkan menjadi seorang Islam yang kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ketika didatangkan kepadanya perintah untuk taat, menyembah hanya kepada Allah, dia menyembah hanya kepada Allah, lalu kemudian dia tidak pernah menduakan apapun selain daripada Allah. Ini yang perlu saya katakan bahwa Adam alaihissalam itu sudah mempraktekkan ajaran sebagai seorang Muslim karena dia kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Siap. Oke, itu aja. Ya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Yahudi dan Nasrani itu menurut si Zulkifli apa? Apakah itu hanya suku, ataukah itu agama, ataukah itu kepercayaan, ataukah itu termasuk dari apa tadi kau bilang bahasa Arab? Din. Silakan. Ya, Dino. Jadi Yahudi itu adalah kemudian orang yang memiliki kedudukan sebagai keturunan Yakub. Lalu kemudian padanya diberikan sebuah kitab, diutus kepada mereka nabi-nabi. Lalu kemudian pada diri mereka itu ada hukum-hukum, ada aturan-aturan. Sehingga mereka dikatakan di dalam Al-Quran Yahudi dan Nasara. Mereka adalah golongan yang diberi nabi, golongan yang diberi kitab suci, golongan di mana Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia, yaitu kepada Yahudi dan Nasara. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, Allah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Isa. Lalu orang-orang yang mengikutinya disebut Yahudi, orang-orang yang mengikuti Isa disebut Nasara. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi Zulkifli sudah mendefinisikan tadi bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam.
Kemudian Yahudi itu adalah keturunan Yakub dan dikirim Nabi dan juga kitab suci. Baru Nasrani juga seperti itu, dikirim Nabi dan kitab suci. Nah, yang saya mau tanyakan, menurut si Zulkifli, apakah Islam juga seperti Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi-Nabi itu? Silakan. Iya. Jadi ketika kemudian orang-orang Yahudi itu dan Nasara ini didatangkan kepada mereka Nabi dan Rasul, ya, di dalam pemahaman kami umat Islam, bangsa Arab itu masih dikenal dengan sebutan orang jahiliyah. Kenapa? Pada mereka tidak dinyatakan di dalam Al-Quran adanya pengutusan terhadap diri mereka, suku-suku mereka itu Nabi dan Rasul. Tidak ada diberikan kepada mereka itu kitab. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda'an ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Artinya bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan kemudian fondasi Islam kepada bangsa Arab, belum ada agama di sana, belum ada nabi, belum ada rasul yang dikhususkan memang untuk mereka, lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran. Silakan. Oke. Dari pernyataan si Zulkifli, artinya kau pembual, pembohong, semuanya pengibul. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Kau bilang sejak Adam sudah ada Islam. Kemudian ada datang Yahudi, ada datang Nasrani, diberi kitab-kitab. Setelah itu kau bilang Islam belum diberi kitab. Kemudian kau menghubungkan dengan Arab. Di Arab belum agama. Sebenarnya Islam itu agama Arab atau agama Nabi? Karena kau bilang sejak Adam sudah ada Islam. Kalau sejak Adam sudah ada Islam, maka sudah jelas pada zaman Adam itu sudah ada kitab. Kitabnya apa? Ya kita tahu kitab suci Al-Quran itu kitab umat Islam. Adam belum pernah memegang kitab Al-Quran. Bahkan kau bilang Yahudi Nasrani diberikan Nabi dan kitab. Dan mereka tidak juga beragama Islam. Lawak-lawak. Kalau memang Nabi-Nabi itu Islam, Musa pun harusnya Islam. Maka pengikut Musa harusnya Islam. Jangan mengarang bebas, jangan kau karang-karang, akui saja bahwa Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad. Selesai. Ini kau karang-karang zaman Nabi Adam, zaman Nabi ini. Buktinya Musa nggak Islam, Yahudi. Buktinya kitab Musa Taurat bukan Al-Quran. Nasrani lagi kau bilang, buktinya Nasrani kitab sucinya bukan Al-Quran. Kalau memang Islam sudah ada, tentu Yahudi Nasrani itu tidak bakalan ada. Karena jelas-jelas keturunannya ya Ibrahim, Isa, Yakub sampai Musa. Itu turun-temurun di garis silsilahnya. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba mereka nggak jadi Islam? Adam Islam, Ibrahim Islam. Ujuk-ujuk mereka tidak menjadi Islam. Ini sangat-sangat lucu saya pikir. Nah, pertanyaan saya mohon dijawab dengan kejujuran ya kawan-kawan ya. Kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam? Silakan. Iya. Jadi Islam itu diwahyukan oleh Allah dikarenakan Islam itu memiliki hukum-hukum tentang tauhid dan juga memiliki hukum-hukum tentang syariat. Jadi tentang hubungan kepada Allah, kaidah-kaidahnya jelas, hubungan kepada sesama manusia, hukum-hukumnya jelas. Islam diberikan oleh Allah untuk kemudian menjadi pedoman sebagai panduan dalam kehidupan. Makanya Al-Quran menerangkan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menjadi petunjuk, menjadi bimbingan di dalam kehidupan. Karena itulah kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 bahwa kebenaran Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai kitab yang kemudian menjadi petunjuk sebagai pembimbing kepada seluruh umat manusia. Ini yang dipahami oleh kami sebagai seorang muslim, bahwa kebenaran Al-Quran Karim tidak kemudian dijadikan sebagai satu hal yang sia-sia diwahyukan oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Maka Allah kemudian mengatakan bahwa di dalam ayat ini ya Al-Quran diwahyukan untuk menjadi pembimbing kepada seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim.
Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelengkap semua ajaran-ajaran para nabi yang kemudian membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, yang Anda katakan tadi, kenapa dikatakan bahwa Adam itu sudah Islam? Lalu kemudian kau katakan kenapa orang Quraisy tidak melakukan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Karena pada masa itu tidak ada kewajiban bagi Adam untuk mengajarkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, untuk mentaati Allah dalam perspektif apa yang kami imani. Layaknya Nabi Muhammad SAW, layaknya Nabi Musa, layaknya Nabi Isa. Mereka diberi syariat untuk mereka ajarkan kepada kaumnya masing-masing. Musa, kaumnya menjadi seorang praktisi Yudaism karena ada diperintahkan untuk mengajarkan itu kepada kaumnya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengajarkan tentang apa yang datang kepadanya, hikmat Injil untuk kaumnya. Tidak diajarkan untuk kepada seluruh umat manusia. Sehingga tidak ada satupun nabi yang diutus kepada Bani Quraisy selain daripada sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kemudian keislaman. Agar Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Oke, kau semakin mempertegas bahwa Islam itu tidak pernah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kalau orang lain kau bohong-bohong bisa, aku jangan. Ya, kali kau membilang, saya bertanya, kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam? Kau bilang karena tauhid gini-gini. Loh, dari sejak Adam sudah diajarkan tauhid. Sekarang kau bilang Al-Quran. Urusannya apa Al-Quran sama Adam? Mana kenal Adam Al-Quran? Mana kenal Musa Al-Quran? Kalau Musa kenal Al-Quran, maka dia tidak menerima kitab Taurat, tapi kitab Al-Quran. Pernyataanmu semakin mempertegas bahwa Islam ada zaman Nabi Muhammad. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Terima kasih ucapanmu itu semua. Ya. Tauhid, syariat. Sekarang aku mau bertanya lagi. Mengapa Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim yang Hanif? Atau milah Ibrahim yang Hanif? Kok tidak dibilang mengikuti Islam Ibrahim? Silakan. Ya, jadi di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 123 memang diterangkan seperti itu. Perintahnya kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang perlu Anda pahami itu, Islam ini apa? Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada perintah Allah. Jadi ketika ada orang yang dibawakan perintah kepadanya, lalu kemudian dia tunduk kepada perintah itu, maka dia adalah seorang muslim. Ajarannya adalah Islam. Jadi Islam itu adalah SOP. Yang melaksanakan SOP aturan ini disebut muslim. Islam itu undang-undang. Apakah pada Abraham ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Adam ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Musa ada undang-undang Tuhan? Ada. Undang-undang inilah yang saya sebutkan Islam SOP. Standar daripada yang harus dilakukan oleh manusia terhadap perintah. Yang taat kepada perintah, itulah yang disebut muslim. Nah, apakah ada pada Kristen undang-undang? Tidak ada. Tidak ada SOP Tuhan kepada Kristen. Karena Kristen nanti loh, jangan singgung Kristen. Ya, karena pada mereka, begitu juga agama lain selain daripada Islam, itu tidak ada undang-undang yang didatangkan dari Allah. Karena agama mereka adalah agama ardi, agama bumi, agama yang dibuat-buat. Nah, kenapa Allah memerintahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Abraham yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Apa ajaran Abraham? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakan dengan malaikat yang datang kepadanya, membawa kemudian mimpi kepadanya. Itu dia tidak duakan. Oh, ini kayak yang Tuhan ini, karena dia datang dari langit dan seterusnya. Tidak sama sekali. Abraham tidak pernah menduakan Tuhannya yang telah mengutus dia sebagai bapak para nabi. Nah, sehingga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham, artinya ajaran yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan ajaran yang baru datang ketika dia ada sebagai nabi bagi seluruh umat manusia, sebagai khatam nabiyin. Tetapi ajarannya adalah melanjutkan tongkat estafet pengajaran yang diajarkan oleh para nabi-nabi. Makanya Allah mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak mengutus rasul sebelum engkau, selain aku ajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus itu. Makanya kalau saya mengatakan bahwa Abraham, dalam hal ini Nabi Ibrahim, mengajarkan ajaran Islam, ya, karena Islam itu artinya adalah ketundukan, keselamatan, damai,
Kenapa orang bisa memperoleh kedamaian? Karena orang tersebut mendudukkan dirinya kepada pondasi-pondasi aturan-aturan main Tuhan. Nah, yang taat ini disebut muslim. Bukan kufur dia, bukan orang ingkar, tapi mereka muslim. Abraham muslim, Musa muslim, Isa muslim, semua yang taat kepada perintah Tuhan yang datang pada mereka disebut muslim, bukan kafir. Demikian. Oke, lagi-lagi kau makin membuktikan bahwa Islam itu nggak ada sebelum Nabi Muhammad datang. Kamu bilang Islam artinya undang-undang. Ibrahim tidak punya undang-undang. Yang punya undang-undang itu Taurat, Musa. Itulah undang-undang pertama yang ada. Dan kau mengatakan bahwa kalian harus ikut agama Ibrahim, milah Ibrahim. Memang Musa nggak ikut milah Ibrahim? Atau Musa punya ajaran sendiri? Kenapa kalian tidak ikut ajaran Musa? Dan anehnya Musa kok diturunkan kepada dia. Jadi ada kitab Taurat dan pengikutnya dinamakan Yahudi. Dan Nabi Isa diturunkan Injil dan pengikutnya dinamakan Nasrani. Lawak. Apakah Tuhan salah turunkan? Kok kan Tuhan juga yang menurunkan kitab itu semua? Kamu baca surah 22 ayatnya yang 22 ayat 40. Allah SWT mengenal keempat agama itu. Allah SWT tidak menurunkan Islam saja. Yahudi, Nasrani, Kristen. Dan satu lagi yang namanya Islam. Kalau melihat surah itu. Dan tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan Allah mengenal 4 rumah ibadah itu. Dan dari 4 rumah ibadah itu disebutlah nama Allah. Tidak ada dikatakan situ Allah yang tauhid ini nggak penting, dari situ disebut di nama Allah. Dan dibilang itu agama Allah. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Lebih dahulu ada agama Yahudi, Nasrani, Kristen, baru Islam. Itu urutannya yang dibilang Al-Quran. Maka rumah ibadahnya dimulai dengan yang saya bilang tadi, tahu kitab-kitabnya juga sesuai yang dibilang tadi. Kemudian tadi aku bertanya, kenapa kalian ikut milah Ibrahim? Kenapa harus ada agama Islam? Milah Ibrahim itu aja ikuti. Ibrahim belum punya agama saat itu. Belum ada 2 kalimat syahadat, belum ada berhaji, sudah ada dalam Al-Quran ya. 2 kalimat syahadat tidak ada. Seperti yang kalian sebutkan sekarang. Belum ada itu bayar zakat, belum ada di situ puasa atau segala macamnya. Nek haji memang Ibrahim yang mengusulkan. Anehnya, kenapa nggak ikut agama Ibrahim? Harusnya kalau ikut agama Ibrahim, kalian bersyahadat atas nama Ibrahim. Kalian sekarang ikut agama Muhammad, Nabi Muhammad. Maka kalian bersyahadat atas nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh ikut atas nama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad harus bersyahadat atas nama Ibrahim. Dan tidak boleh ada agama baru, karena sudah dijelaskan, ikutlah agama Ibrahim. Maka kalian pun harus ikut. Bersyahadatlah atas nama Ibrahim. Jadi kalau kau bilang, oh sudah zaman Adam, sudah ada agama Islam. Bohong. Kau mengungkapkan sendiri kebohongan itu, bukan kami. Dengan kriteria-kriteria yang kau bilangkan. Kau mengatakan undang-undang Islam itu artinya undang-undang. Mana ada zaman Ibrahim undang-undang? Semua Nabi mengajarkan tauhid. Untuk apa lagi ada Islam? Nabi mana yang tidak mengajarkan tauhid? Seolah-olah Islam ini ajaran baru. Tidak ada ajaran baru di situ, mereka tauhidan. Ya, sekarang saya bertanya lagi yang 9. Wah, ini pertanyaannya unik-unik. 5 rukun Islam itu dari mana sumbernya? Apakah difirmankan Allah? Silakan dijawab. Ya, jadi rukun Islam itu jelas, ya, adalah perintah. Kalau dia adalah perintah, berarti datanya, dalilnya itu pasti ada di dalam Al-Quran. Ya pasti. Beriman kepada Allah, jelas itu adalah perintah Allah. Beriman kepada malaikat, artinya kami umat Islam itu diperintahkan untuk percaya akan adanya malaikat. Itu sudah pasti itu. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billah, wa rasuli, wal kitabi, ya, dan seterusnya. Itu adalah perintah. Kami diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada malaikat. Anda boleh baca di dalam kitab, dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, di ayat 136. Itu sudah jelas sekali itu. Bahwa kami diperintahkan beriman kepada Allah. Nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan beriman hanya kepada Allah. Maka Al-Quran menguraikan kepada kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi perintahnya kemudian kepada seluruh nabi adalah menyembah hanya kepada Allah. Ketaatan kepada perintah inilah yang kemudian disebut muslim.
perintah inilah yang disebut SOP. SOP inilah yang saya katakan Islam. Karena Islam itu berasal dari kata aslama, yaslimu islaman, berarti tunduk, patuh, apalagi selamat, kemudian berserah dirilah kepada perintahnya, tunduk kepada perintahnya, patuh kepada perintahnya, mengkondisikan manusia yang melaksanakan itu disebut muslim. Islam itu sendiri adalah tunduk patuh. Nah, apakah Abraham tunduk patuh kepada perintah Tuhannya? Yes, dia Islam. Apakah dia ingkar terhadap perintah Tuhannya? Tidak. Berarti dia muslim, berarti ajarannya menyembahnya kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi rukun Islam itu jelas ada di dalam kitab suci kami, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak mengada-ngada. Kami tidak beriman kepada sesuatu kalau tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an. Ya. Ada anjuran dalam Al-Qur'an, barulah kami imani. Kalau tidak ada anjuran dalam kitab suci kami tidak lakukan. Itulah yang disebut muslim. Dan muslim itu pondasinya adalah Islam. Islam itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukumnya. Melaksanakan kaidah hukum itulah disebut muslim. Ingkar terhadap hukum-hukum itu disebut kafir, kufur. Ya, jadi kalau Anda bertanya apakah ada dalam Al-Quran sudah jelas itu dikatakan. Ya, silakan. Oke, saya nggak ngerti. Saya tanya mengenai 5 rukun Islam, kau sebutkan 6 rukun iman. Beriman kepada para nabi, ya. Nanti diulang lagi jawabanmu, ya. 5 rukun Islam, kami juga beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi. Mana ada 5 rukun Islam beriman kepada malaikat, beriman kepada semua nabi? Gak ada itu. Ya. Kau bilang lagi 5 rukun Islam itu tertuang di dalam Al-Quran. Artinya tidak tertuang di dalam Taurat, tidak tertuang di dalam Injil. Kan jadi lawak-lawak kau di Zulkifli. Kau bilang mereka Islam. Jadi entah siapa yang salah. Di Taurat tidak ada, di Injil tidak ada. Tapi bisa-bisanya mereka kau bilang Islam. Kelawak. Semakin mempertegas kau tidak paham kapan Islam itu ada. Hanya kau berpikir Islam itu sejak Nabi Adam. Hei, tidak. Islam itu ada sejak Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan saya berikut. Kalau kau mengakui Islam itu ada sejak zaman dulu kala masuk kau, ya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad sejak kapan memeluk agama Islam? Silakan. Baik, saudara Tuhan, itu percakapan antara seorang debater Kristen dan seorang Juma. Mereka membahas tentang kisah para nabi dan Juma mengatakan bahwa ya Nabi Adam dan nabi setelah itu beragama Islam. Nah, saudara Tuhan, beberapa pertanyaan tentang itu. Apakah Juma mampu membuktikan bahwa Nabi Adam dan nabi seterusnya itu beragama Islam? Ya, dia juga tidak bisa membuktikan dengan data, saudara dalam Tuhan. Ya, hanya sebatas penafsiran, ya. Tidak ada dasar kitabnya dia gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, kira-kira ada nggak di antara saudara yang mengetahui kebenaran ini? Apakah memang yang dikatakan Juma itu benar atau hanya sebatas klaim doang, ya? Coba berikan penjelasan di kolom komentar, berikan penjelasan yang baik, yang membangun, yang mencerdaskan, yang menambah wawasan kita, dan juga penjelasan tanggapan yang memuliakan Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya satu pertanyaan buat Juma, ya, bagaimana Nabi Adam dan nabi setelahnya bisa dikatakan beragama Islam, namun Islam ada kurang lebih 600 tahun setelah Yesus, ya, atau setelah Isa Al-Masih, ya. Jadi ini satu pertanyaan buat Juma, ya, supaya kita bisa mengerti apakah yang disampaikan Juma ini memang benar adanya demikian atau hanya sebatas tafsir atau klaim saja gitu loh, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau di Kristen sendiri, ya, itu jelas, ya, Adam itu
Dan nabi-nabi setelah Adam tidak bisa disebutkan sebagai Kristen ya, karena mereka tidak mengenal Kristen ya, waktu itu Kristen belum ada gitu loh ya. Sangat salah kalau kita katakan bahwa Adam adalah beragama Kristen. Itu sangat salah ya. Bahkan kata Kristen sendiri ya ada di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Para Rasul ya. Kata Kristen tidak kita temukan di dalam perjanjian lama gitu loh ya. Jadi seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang mengedukasi dan yang memberkati kita sekalian. Nah saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau pesankan buat kita supaya kita tetap semangat menjalani setiap hari kita. Pastinya hari-hari ini ya, kita diperhadapkan dengan berbagai hal, entah itu sukacita ataupun sebaliknya duka cita. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya akan kuasa Kristus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti lakukan yang terbaik buat kita ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Sebagaimana dalam firman Tuhan ya, dicatat bahwa siapapun yang minta kepadanya akan diberi, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Ya, kita juga mencatat ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, saudara, saya dan saudara pastinya punya persoalan masing-masing ya, punya situasi masing-masing. Jadi apapun situasi kita hari-hari ini, sekali lagi saya sampaikan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa di waktunya Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat saya dan saudara ya. Nah, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita bersukacita. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.